Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan berkaitan materi dengan bahasa assembly, kaitannya dengan arsitektur dan organisasi komputer. Kita lanjutkan dalam ruang video daring ya. Nanti coba saya akan upload juga. Oke, kita lanjut ke materi berkaitan dengan pengantar bahasa assembly di sini. Nah, untuk materi ini kita akan membahas berkaitan dengan pengenalan bahasa assembly, yang mana bahasa assembly ini merupakan bahasa yang low level yang digunakan untuk komunikasi dengan bahasa mesin. Nah, di mana pokok bahasan yang akan dibahas pada bahasa assembly ini tentunya berkaitan dengan arsitektur, yang mana bahasa assembly ini bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat langsung dieksekusi oleh CPU di sini. Kemudian lapisan antara bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C atau Python dan kode mesin yang dihasilkan setelah proses kompilasi. Nanti ada bahasa yang interpreter, kemudian bahasa yang high level, dan bahasa yang merupakan konversi dari bahasa high level menuju bahasa yang low level. Nah, itu menggunakan bahasa assembly. Kemudian arsitektur komputer. Nah, di sini erat kaitannya untuk bahasa assembly ini yaitu membahas berkaitan dengan arsitektur komputer, yang mana nanti ada memori, kemudian ada CPU, register, cache, dan lain-lain. Kemudian di sini yaitu berkaitan dengan arsitektur CPU itu sendiri. Nah, pada arsitektur CPU itu nanti ada beberapa bagian seperti control unit, arithmetical logical unit, register, dan cache ya di sana. Kemudian arsitektur ini tentunya menentukan bagaimana CPU memproses instruksi, yaitu melakukan operasi aritmatika, logika, dan menjalankan aplikasi yang biasa kita gunakan tentunya. Nah, di mana CPU yang ada sekarang, yang digunakan sekarang, itu tentunya arsitektur yang lebih kompleks dengan berbagai fitur pipelining seperti scalar execution dan multi threading, seperti kita gunakan sekarang, seperti yang sudah memiliki berbagai core dan berbagai generasi yang terbaru, itu tentunya menerapkan multi threading. Kemudian ada interaction set arsitektur, tentunya di sini banyak dibahas di satu matkul arsitektur dan organisasi komputer, yang mana untuk ISA ini tentunya membahas berkaitan dengan berbagai instruksi yang memanipulasi untuk data, menyesuaikan dari bagaimana CPU ini berinteraksi dengan register dan memori. Jadi cara kerja yang berada di register dan memori. Dan bagaimana menghitungnya juga, itu ada interaction set itu. Contoh yang jelasnya itu seperti arsitektur x86 yang digunakan oleh prosesor Intel, AMD, dan ARM yang banyak digunakan dalam perangkat mobile ya. Itu banyak digunakan di perangkat mobile. Itu salah satu dari interaction set arsitektur. Kemudian ada register, pengalamatan, dan tipe data. Nah, ini ada register ya. Di sini merupakan penyimpanan data yang tentunya berkecepatan sangat tinggi dari sisi kecepatan pemrosesan instruksi yang diinputkan oleh user. Nah, ini registrasi penyimpanan data yang berkecepatan tinggi. Kemudian ada pengalamatan ataupun addresses. Nah, di mana untuk addresses ini yaitu mengacu pada tentunya untuk penggunaan bahasa assembly ini, yaitu merujuk ke lokasi memori di mana data disimpan. Nanti ada berbagai hal yang ada pada assembly ini seperti MOV, kemudian pemindahan dari pengalamatan register ataupun memorinya. Nah, di sini menggunakan addresses pengalamatan. Kemudian ada tipe data ataupun data types. Di sini assembly menentukan format data yang diproses oleh instruksi CPU seperti byte, word, double word, dan quad word. Nah, ini pemahaman tipe data ini tentunya digunakan untuk manipulasi data dan mengefisiensikan tentunya. Nah, pada slide ini menyoroti berbagai komponen utama dalam arsitektur komputer ya, terkait dengan pemrograman assembly.
Kemudian pokok bahasan lainnya yaitu berkaitan dengan assembly ini ada assembly dan disassembly-nya. Nah, di mana untuk assembly ini yaitu proses konversi kode assembly menjadi kode mesin. Yang di mana kode assembly itu cukup mudah dipahami oleh manusia. Jadi belum dalam bentuk biner 0 dan 1 ataupun dalam bentuk shellcode ya dengan simbol dan kombinasi dengan angka 0 dan 1 juga. Nah, di sini assembling ini untuk proses konversi kode assembly menjadi kode mesin ya di sini. Yang tentunya sebuah program yang disebut assembler. Kemudian ada disassembling ya di sini merupakan proses tentunya kebalikan dari assembly itu sendiri yaitu konversi kode mesin biner ya 01 kembali menjadi kode assembly. Nah, ini tentunya digunakan untuk analisis ataupun mendebug ya, mendebug program. Debug itu untuk mencari bug yang ada pada program di sini. Kemudian tool yang digunakan untuk proses tersebut itu ada GNU Debugger ataupun GDB di sini. Yaitu tool debugging yang tentunya digunakan untuk mendebug program yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, bagaimana debug program itu? Yaitu tentunya untuk menganalisis alir kontrol program, yang dimana memeriksa nilai variabel, modifikasi nilai register, dan memantau aliran kontrol program itu sendiri. Nah, GDB ini mendukung debugging pada program yang berjalan. Nah, tentunya hal itu berkaitan dengan debugging with GDB. Itu proses untuk memantau aliran kontrol program di sini untuk debugging GDB. Yaitu mengacu tentunya untuk proses menemukan dan memperbaiki bug dalam sebuah program. Nanti setelah kita membaca file yang high level C, kemudian kita panggil dengan compile dari C tersebut, kemudian kita bisa melihat akses RAM ya nanti, dan kita bisa juga melihat debug programnya, yaitu kita menggunakan GDB. Nah, bahasa assembly itu sendiri berbagai karakteristiknya yaitu menjelaskan hubungan antara cara kita tentunya berinteraksi dengan komputer atau smartphone. Jadi cara kerja di belakangnya terlebih dahulu itu tentunya kita berinteraksi dengan sistem operasi yang sudah berbentuk user interface. Dan di mana hal tersebut merupakan bagian dari bahasa high level ya seperti C++, Java, Python, dan lain sebagainya. Merupakan bahasa yang langsung memiliki user interface dan tentunya menjadi jelas antara user dan aplikasinya. Kemudian di sini ada komputer yang memiliki komponen fisik ya. Sebelum kita masuk pada bahasa assembly-nya, karakteristik dari bahasa assembly-nya itu sendiri, di mana komputer itu memiliki komponen fisik terutama prosesor, RAM, video memori, dan lainnya. Nah, di mana hal tersebut tentunya komponen-komponen yang erat kaitannya dengan untuk menjalankan perangkat lunak ataupun aplikasi dan melaksanakan perintah yang diberikan pengguna. Nah, di dalamnya itu ada CPU, kemudian ada RAM, ada video memori, dan komponen tersebut tentunya bekerja sama untuk menjalankan program, tapi mereka berkomunikasi dalam bentuk data biner. Sehingga hal tersebut bahwa komputer ataupun device itu tidak bisa menginterpretasi bahasa high level ataupun secara bahasa alami manusia. Nah, itu diperlukanlah suatu bahasa yang bisa menginterpretasikan hal tersebut sehingga bisa menyelesaikan bahwa komputer itu hanya mengenai 1 dan 0 sehingga bisa kita menyesuaikan hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu kegunaan dari bahasa assembly. Nah, sebagai bahasa low level tentunya assembly ini dapat menuliskan instruksi secara langsung yang dapat dimengerti oleh prosesor. Jadi assembly ini bahasa pemrograman tingkat rendah yang tentunya memungkinkan pengembang menulis instruksi secara langsung untuk prosesornya. Nah, jadi instruksi yang tertulis dari assembly ini dapat diterjemahkan langsung menjadi kode mesin yang dieksekusi oleh CPU.
Dan kemudian prosesor itu hanya memproses data biner, jadi hanya mengenali angka 0 dan 1. Sebelum masuk ke angka 0 dan 1 itu, atau yang dikenal sebagai kode mesin, nah, instruksi yang diberikan pada prosesor tersebut seperti penambahan, pengurangan, dan manipulasi data lainnya itu diterjemahkan ke dalam bentuk biner. Sebelumnya itu ditransaksikan oleh bahasa assembly. Dan sebelumnya masuk pada shellcode terlebih dahulu, ataupun beberapa tahapan sebelum masuk pada kode biner. Nah, tapi hal tersebut apabila tidak adanya bahasa assembly itu akan tantangan ataupun kesulitan, sehingga membutuhkan suatu bahasa assembly di sana ataupun bahasa pemrograman yang dapat mentransaksikan hal tersebut. Nah, kemudian developer akan menuliskan instruksi mesin dengan human readable. Dengan penggunaan bahasa assembly ini, tentunya menggunakan sintak yang lebih mirip dengan bahasa manusia, sehingga membuatnya lebih mudah dibaca ataupun human readable. Instruksi seperti contohnya yang ada pada assembly itu ada move, ada add, ada sub, dan lain-lain itu bisa membuat instruksi mesin menjadi lebih bisa dibaca dan bisa ditulis dengan mudah dimengerti. Kemudian untuk selanjutnya yaitu assembly mengubahnya ke dalam bentuk machine code equivalent. Jadi ada beberapa padanan yang ada pada assembly itu sehingga dapat dikonversi menjadi kode mesin atau kode assembler. Nah, setiap instruksi dalam assembly memiliki padanan langsung dalam bentuk binernya, sehingga kemudian dapat di-load dalam memori komputer untuk dieksekusi. Jadi ada beberapa padanan dalam assembly yang dapat disesuaikan dengan kode binernya. Kemudian assembly ini juga disebut symbolic machine code. Jadi symbolic machine code ini tentunya bahwa bahasa assembly ini sering disebut simbolik karena lebih mudah dipahami manusia dengan beberapa simbol yang tadi ada padanannya. Nah, dengan kata lainnya tentunya assembly ini memiliki representasi simbolik atau apa yang akan dijalankan oleh mesin dalam bentuk biner. Jadi ada beberapa padanannya. Kemudian di sini ada beberapa contoh yang tentunya di assembly ini ada beberapa padanannya dari assembly dan shellcode. Kemudian ada kode mesinnya. Misalkan di sini ada add RAX1 yaitu instruksi dalam bahasa assembly yang secara langsung menginstruksikan CPU untuk menambahkan nilai 1 ke dalam register RAX. Jadi pada arsitektur dan organisasi komputer itu, memori itu terdapat beberapa bagian seperti RAX, EAX, dan beberapa bagian lainnya. Di RAX itu ada beberapa bagian lagi seperti LDI, kemudian LDP, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu dari bagian register yang ada pada memori. Nah, ini hal yang merupakan lebih intuitif ya, bisa human readable seperti tadi yang menjelaskan, dan tentunya mudah untuk diingat. Nah, kemudian hal tersebut lebih mudah daripada kita menggunakan shellcode. Nah, seperti shellcode ini 488C001. Ya, meskipun shellcode ini merupakan salah satu padanan dari instruksi add RAX1-nya di sini. Nah, meskipun shellcode ini lebih dekat dengan kode mesin, namun hal ini tentunya sulit diingat dan dimengerti, apalagi kita menggunakan dalam bentuk biner seperti ini. Nah, ini tentunya sangat sulit dimengerti. Nah, itu muncullah penggunaan dari bahasa assembly di sana. Itu menerapkan dari prinsip human readable. Nah, konsep dasar lainnya di sini bahwa kode mesin seringkali direpresentasikan dalam bentuk shellcode ya di sini. Nah, di mana shellcode ini dihasilkan dari hasil kompilasi program dan merupakan tahap paling dasar dalam proses eksekusi instruksi oleh prosesor. Setelah program dikompilasi, menghasilkan suatu shellcode, dan shellcode itu nanti diproses oleh prosesor yang sebelumnya nanti dikonversi menjadi kode biner. Nah, dalam konteks tertentu, tentunya pada pengujian keamanan dan eksploitasi, kode mesin direpresentasikan sebagai shellcode. Nah, berbagai hal penyerangan oleh malware itu biasanya menyerang dari shellcode itu sendiri. Nah, hal tersebut relevan dengan shellcode ini ataupun merupakan sebuah representasi byte dalam bentuk hexadesimal. Nah, shellcode ini biasanya ditampilkan dalam hexadesimal. Itu representasi angka berbasis 16, yaitu 0 sampai 9 dan A sampai dengan F, dan sangat umum digunakan ya dalam pemrograman.
Nah, misalnya instruksi assembly untuk MOV RAK1 tadi, RAX1, itu merupakan padanan dari heksadesimal 48C7C001. Nah, itu seperti tadi. Nah, itu tentunya shellcode dapat ditranslasi ulang ke dalam bentuk assembly dan dapat di-load secara langsung ke dalam memori. Jadi ditranslasi ulang itu bisa dengan assembling ya, ataupun dengan disassembling. Assembling menuju kode mesin dan disassembling dikembalikan menjadi kode assembly. Nah, itu bisa di assembly ataupun di disassembly. Nah, assembling itu untuk memahami instruksi apa yang sebenarnya dijalankan, dan proses diassembling di mana kita mengubah kode hexadesimal kembali ke assembly-nya yang lebih mudah dibaca. Jadi ada dua proses tadi ya, assembling dan diassembling. Nah, kemudian high level dan low level. Nah, bahasa assembly ini tentunya berkaitan dengan hal high level dan low level itu sendiri. Nah, di mana desain prosesor itu berbeda-beda karena prosesor memiliki arsitektur yang tentunya berbeda-beda di sini. Maka prosesor memiliki kumpulan instruksi mesin dan bahasa assembly yang berbeda juga. Nah, setiap prosesor memahami serangkaian instruksi mesin yang berbeda dan bahasa assembly yang berbeda pula. Nah, dari tahun 70 ya, bahasa tingkat tinggi seperti C itu telah dikembangkan dan memungkinkan aplikasi dapat berjalan di berbagai prosesor dengan menggunakan compiler untuk setiap bahasa. Nah, contohnya itu sebuah aplikasi seperti GIMP ya, bisa dikembangkan dalam bahasa C dan dikompilasi ataupun di run untuk berjalan di berbagai platform. Misalnya di komputer berbasis Intel atau ARM, nah tanpa harus menulis ulang programnya dari awal. Nah, itu berkaitan dengan high level dan low level dan fleksibilitas dari penggunaan bahasa assembly itu sendiri. Tulis dalam bahasa assembly. Nah, bahasa C dikembangkan untuk menulis program yang dapat bekerja pada setiap prosesor. Jadi bisa disesuaikan. Nah, hal ini memungkinkan jika dibuat compiler untuk setiap bahasa. Jadi bisa fleksibel. Nah, high level dan low level itu sendiri bisa digambarkan seperti gambar seperti berikut ini. Nah, ini interpreted language ya, yang dapat diinterpretasikan, bahasa yang diinterpretasikan seperti Python, JavaScript yang bisa di run baris per baris di sini. Bahasa ini disebut bahasa interpretasi ataupun terinterpretasi di sini. Jadi kode yang ditulis dalam bahasa ini tidak perlu dikompilasi secara keseluruhan, tapi bisa dieksekusi baris demi baris. Nah, contoh praktiknya kita menggunakan Python, di mana interpreter Python itu membaca kode tersebut, menerjemahkan dan langsung mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada. Nah, hal itu berbeda dengan bahasa tingkat tinggi lainnya seperti C dan C++, yaitu ada proses kompilasi dari keseluruhan programnya. Nah, di mana hal tersebut membutuhkan suatu compiler untuk mengubah kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi menjadi kode yang lebih mendekati bahasa C. Contohnya menggunakan assembly. Nah, contoh secara implementasinya itu ketika kita menulis program dalam bahasa C ya, dan menjalankan proses kompilasi, kode tersebut diubah menjadi kode assembly terlebih dahulu, kemudian kode mesin dapat dijalankan oleh CPU. Nah, apabila kita melihat dari hal low levelnya ataupun dari bahasa yang lebih rendahnya, yaitu penggunaan assembly, yaitu masuk pada proses assembling dan diassembling di sana. Nah, di mana proses tersebut digunakan untuk interaksi langsung dengan mesinnya ataupun perangkat kerasnya, karena memungkinkan kontrol yang lebih detail ya di CPU, register, dan memori. Nah, contohnya ketika kita menulis program untuk mengontrol perangkat keras seperti controlling ya, microcontroller, Raspi, dan lain-lain, kita akan menggunakan assembly untuk memaksimalkan efisiensi dan performa. Tentunya kita gunakan assembly di sana. Yang sebelumnya kita juga dibantu dengan bahasa yang high levelnya dalam C ataupun C++ sebelum kita masuk pada assembly-nya. Kemudian ada hack machine code ya. Tentunya hack machine code ini program assembly yang dikompilasi. Nah, dalam representasi hexadesimal dari instruksi binary yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, contohnya seperti kita menuliskan kode assembly MOV RAK1, kemudian dikompilasi, hasilnya bisa menjadi instruksi heksadesimal seperti 48C7001, kemudian
berbagai padanan yang ada pada assembly itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu dalam hal low level itu ada binary machine code ataupun kode mesin biner. Nah, tahap akhir dari proses kompilasi adalah pengubahan dari heksadesimal menjadi kode biner. Heksadesimal tadi seperti shellcode 48C7C001 ataupun MOV RAC1 itu kemudian ditranslasikan menjadi binary machine code yang merupakan angka dari 0 dan 1. Nah, itu tahapan akhir dari mulai high level menuju dari low levelnya. Kemudian ini beberapa contoh dan gambaran berkaitan dengan high level dan low level, dimulai dari interpreter seperti ini penggunaan dari Python ini, kemudian high levelnya C++, contohnya ini juga write hello world ya untuk penulisan dari hello world. Kemudian ini kita lihat assembly yang padanannya itu salah satunya yaitu pada shellcode ya di sini. Seperti ada MOV RAX ya. Itu kita gunakan padanannya apabila kita translasikan pada shellcode itu menjadi 48C7C001. Kemudian itu merupakan hexacode ya, dilanjutkan pada binary machine code. Nah, ini padanan apabila kita menggunakan kode mesin berbasis biner di sini. Nah, ini contohnya sebagai gambarannya dari mulai interpreter, high level, assembly, shellcode sampai dengan binary. Nah, ini contoh hello world di atas, instruksi mana yang digunakan untuk 01. Ini merupakan satu contoh kasus yang bisa kita selesaikan lah di sini. Nah, biner ke heksadesimal ya. Angka ini 001110111. Nah, diubah menjadi 0F heksadesimal. Kemudian 0101 ini 05 ya, karena itu berangka 5, 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 2. Nah, itu 05 sehingga 0F05. Kemudian setelah 0F05 ini, nah ini diinstruksikan menjadi INT 0x05. Nah, kemudian disesuaikan. Nah, ini INT 0x10 juga untuk ditampilkan ke layar. Nah, ini seperti itu. Itu kita sesuaikan padanan sesuai dengan yang tadi. Kemudian arsitektur komputer ya di sini. Tentunya untuk bahasa assembly ini erat kaitannya dengan arsitektur komputer secara umum, yaitu menggunakan arsitektur von Neumann pada tahun 1945. Nah, berdasarkan ide Alan Turing juga pada Garage Purpose Computer, General Purpose Computer, dan Caspar Bass juga untuk Programmable Computer. Semuanya adalah ahli matematika secara sejarahnya lah. Nah, kemudian arsitektur komputer yang tentunya akan kita libatkan juga di sini ada memori, kemudian ada CPU dan input output ya, di mana untuk memori kita akan bermain pada cache dan RAM ya di sini, kemudian pada register juga, dan tentunya kita jelaskan secara umum ya dari mulai memori, kemudian CPU dan input output ya. Nah, dimana untuk cache itu memori yang lebih kecil dan lebih cepat yang digunakan oleh CPU ya. Dari segi kecepatan dalam penyimpanan itu cache ini yang paling cepat. Dari mulai nanti ada L1, L2, L3 dan lain-lain. Kemudian ada random access memory yang penyimpanan data sementara yang diakses oleh CPU selama proses operasi komputer. Di mana RAM ini berfungsi sebagai memori utama untuk menjalankan aplikasi dan proses. Kemudian pada CPU itu ada beberapa bagian dari mulai control unit, kemudian arithmetical unit, kemudian ada register. Nah, ini beberapa bagian yang bertugas untuk seperti control unit untuk mengontrol dan mengarahkan operasi dalam komputer. Kemudian arithmetical unit untuk menangani operasi aritmatika dan logika seperti pengulangan, pengurangan, and or dan lain-lain. Yaitu sebagai operasi dasar ya pada komputer. Kemudian ada register yaitu memori kecil dan berkecepatan yang tinggi pada CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan sementara yang sedang diproses. Kemudian ada input dan output yang mana yang tampil di depan kita. Di sana ada keyboard, display, storage dan lain-lain.
Kemudian di sini dijelaskan memori ya, berdasarkan arsitektur von Neumann itu sendiri, di mana untuk inputannya bertanggung jawab untuk menerima data dari instruksi pengguna. Kemudian memori ini tempat menyimpan data dan instruksi secara temporary ketika program dijalankan, yang dikenal sebagai primary memory di sini. Kemudian dikenal juga primary memory dan merupakan lokasi di mana CPU mengambil dan memproses data. Nah, nanti ada berbagai jenis bagian di memori itu sendiri yang tentunya nanti akan erat kaitannya dengan kita melakukan pemrograman di bahasa assembly. Ya, terdapat dua tipe memori utama, ada cache dan ada random access memory. Nah, di mana semakin besar ukurannya itu kecepatannya semakin rendah. Kecepatan tinggi itu dari sisi kecepatan proses penyimpanan datanya. Di mana untuk cache itu sendiri ada berbagai jenis ya. Ya, tentunya secara konsepnya itu diletakkan di dalam CPU itu sendiri yang sangat cepat jika dibandingkan dengan RAM. Kemudian bekerja dengan clock speed yang sama dengan CPU-nya. Dengan CPU clock speed berapa, cache itu sesuai dengan kecepatan yang ada di CPU-nya. Terbatas dalam segi ukuran dan sangat rumit apabila kita dari sisi analisis teknologinya. Nah, sangat mahal untuk dibuat karena berada dekat dengan core CPU. Dan di sini ada beberapa jenis cache, itu ada L1, kemudian ada L2 dan ada L3. Nah, di mana untuk register ya di sini gambarannya bahwa L1 ini merupakan bagian yang level letakkan chipnya itu di dalam core ya, biasanya terpisah antara L1I ya, interaction, dan L1D data di sana, di mana usually ini kilobyte ya, dalam bentuk kilobyte. Kecepatannya itu penyimpanannya yang paling cepat dan located in each CPU core, di dalam CPU-nya. Nah, ini ukuran umumnya itu ada 16 sampai 64 kilobyte ya per jenis ataupun per core-nya. Kemudian latensinya ya, kecepatannya itu ataupun pengirimannya itu 3 sampai 5 siklus ataupun cycles ya. Sangat cepat di sini. Nah, ini super cepat ya. Kemudian ada level 2 ataupun L2 ya. Di sini umumnya per core itu lebih besar ya. Nah, ukuran umumnya 256 KB ataupun 2 mega per core ya di sini. Sampai dengan 2 mega per core. Nah, latensinya itu ini usually in megabytes ya, extremely fast but slower than L1 ya. Jadi lebih lambat daripada L1, share between at CPU core, di antara CPU core, di antara core CPU. Nah, ini ada 10 sampai 15 siklus ya, 10 kali prosesnya, siklusnya di sini. Nah, lebih lambat dari L1 dan jauh lebih cepat daripada RAM tentunya. Kemudian ada L3 ataupun level 3. Nah, letak dan sifatnya di sini share antar core ya. Usually in megabyte, faster than RAM but slower than L1 or L2 ya di sini. Jadi lebih lambat daripada L1 dan L2 dengan ukuran itu sekitar 4 sampai 64 MB. Nah, tidak semua CPU itu punya L3, misalkan C5 atau H4 ya. Latensinya 30 sampai 50 siklus ya di sini. Nah, ini berbagai contoh yang ada di cache-nya ya. Dimana L1 itu paling cepat dengan paling kecil, L2 itu lumayan cukup besar, masih cepat, dan lebih cepat daripada RAM. Kemudian L3 itu besar, harus jalan siklusnya lebih banyak ya, lebih lama, namun lebih cepat juga daripada RAM. Nah, sedangkan RAM itu lebih lambat, dan tentunya itu untuk penyimpanan sementara yang biasa ditampilkan di spesifikasi ya. Kemudian di sini jenis RAM-nya ya di sini. Nah, di mana RAM ini lebih besar daripada cache memori, besarnya kisaran tentunya yang biasa kita kenal itu gigabyte sampai dengan terabyte ya di sini. Nah, RAM ini main memory ya, itu kapasitasnya besar, tapi lebih jauh dan lebih lama daripada cache dari sisi kecepatan di antara berbagai jenis memori tersebut ya di sana.
Nah, lebih besar dari cache memori, jadi RAM ini berukuran gigabyte sampai dengan terabyte, sedangkan cache itu antara kilobyte dan sampai dengan megabyte. Nah, lokasinya itu jauh dari core CPU dan lebih lambat dari cache, jadi akses RAM ini melewati L3, memori controller, dan kanal RAM-nya. Nah, walaupun tentunya secara fisik masih di motherboard, nah masih di MOBO ya di sini, jaraknya lebih jauh dari CPU. Nah, ini kira-kira untuk siklusnya itu register ya, dari awal register yang paling awal dekat dengan mesin itu 1 siklus, L1 3 sampai 5 siklus, kemudian L2 10 sampai 15 siklus, dan L3 30 sampai 50 siklus di sini. Nah, mengakses data di RAM itu membutuhkan banyak instruksi ya tentunya. Jadi intinya itu membutuhkan banyak instruksi itu bukan berarti kita harus menulis banyak instruksi assembly ya setiap kali. Namun CPU ini harus melalui banyak langkah dari mulai lookup ya, cek L1, L2, L3, kemudian panggil memori, aktivasi baris, transfer bus, dan sebagainya. Nah, alamat memori untuk 32 bit ya untuk RAM. Nah, 32 bit ini ruang alamat 2/32 ataupun 4.294.000 sekian ya, 4 gigabit. Kemudian untuk 64 bit itu ruang alamat 2/64 ataupun di sini 18,4 lebih ya, 2/64 di sini untuk 2/64 ya, 64 bit. Kemudian di sini untuk alamat memori 32 bit itu 0x00 sampai dengan 0xFFF. Kemudian untuk total alamat 2/32 itu yaitu 4 GB ya di sana. Nah, alamat memori untuk 64 bit sampai dengan 0xFFF, alamat 64 biner ya di sini. Total alamat 2/64 ataupun 18,4 KB ya, EB di sana. 16 XB byte EIB. Ukuran maksimumnya 2/64 ataupun 18,5 juta TB. Nah, kilobyte ya di sana. Nah, jadi banyak arsitektur x86 ataupun 64 memakai alamat virtual 48 bit ataupun canonical di sana. Di mana ruang alamat proses 256 TIB, nah di mana mendukung 57 bit juga di sana. Itu berbagai contoh yang ada di RAM. Kemudian di sini ada segmen RAM ya. Ada berbagai jenis dari mulai stack, heap, data, dan teks ya di sini. Nah, umumnya itu apabila kita mulai dari teks ya, teks ini merupakan kode ya, read only dan executable. Nah, ini berisi instruksi program, hasil kompilasi, dan sering juga .ro data, string peserta yang bersifat read only ya di sini. Nah, nanti memberi proteksinya RX, read and execute ya di sana. Kemudian ada yang kedua itu ada .data dan .bss di sini, ataupun global static ya, data di sini, dan .bss which is used to hold unassigned variable. Example buffer memory for later allocation di sini variabel global yang diinisialisasi. Nah, variabel global static yang belum diinisialisasi. Nah, proteksi umumnya RW. Nah, kenapa penting? Karena ukuran database mempengaruhi jejak memori di awal proses di sini. Kemudian ada heap ya, dinamis, malloc di sini, memory allocation di sini area untuk alokasi dinamis saat runtime. Nah, ini bisa memperbesar atau memperkecil permintaannya di sini. Dan menangani objek besar ya, seperti struktur data fleksibel, list, tree, dan hash ya di sini untuk heap. A heap is hierarchical design and is therefore much larger than more versatile in storing data. Jadi lebih besar dan lebih versatil ya, in storing data lebih fleksibel. As data can be solved and retrieved in any order. Nah, however, this makes this heap slower than stack. Ini lebih lemah daripada
stack ya di sini. Nah, ini menangani objek besar seperti list, tree, dan hash. Kemudian ada stack ya, di sini LIFO, last in first out, yang dipakai untuk variabel lokal, parameter fungsi, alamat kembali ya di sini. Nah, cepat dan otomatis dikelola tapi ukuran terbatas. Nah, jadi secara analoginya, ketika program kita dijalankan, jadi sistem operasi itu memberikan ruang alamat yang dibagi menjadi beberapa segmen ya. Kode tinggal di .text hanya bisa dibaca dan eksekusi, kemudian variabel global ada di .data. Nah, saat kita memory allocation ya, objek dibuat di heap, area fleksibel yang tumbuh naik. Kemudian sementara stack dipakai untuk memanggil fungsi dan variabel lokal. Dan bekerja dengan pola last in first out di sini. Nah, apabila kita analogikan, .stack itu seperti buku resep yang tidak boleh dicoret-coret ya. Kemudian .data.bss itu seperti rak, bahan tetap, jadi stok awal tersusun rapi ya. Stok awalnya tersusun rapi. Kemudian itu heaps, entry fleksibel ya, bisa yang tambah rak atau ketika itu. Nah, stack itu meja kerja bertingkat, tempat koki menumpuk piring sesuai urutan. LIFO ya, last in first out. Piring paling atas itu dipakai dulu. Jadi heap itu seperti pantry-nya, dapurnya yang bisa ditambah rak. Kemudian stack itu meja kerja yang bertingkatnya. Nah, itu seperti analoginya. Misalkan .text itu buku resepnya, .data.bs itu rak bahan tetap, jadi stoknya, kemudian heap itu ada pantry-nya, bisa ditambah rak, dan stack itu meja kerja yang bertingkat, tempat koki menumpuk piring sesuai urutan. Nah, itu apabila di ruang shape ya di sana contohnya. Kemudian segmen RAM ya di sini. Nah, meskipun segmentasi ini berlaku untuk RAM, nah setiap aplikasi dialokasikan memori virtualnya. Nah, RAM fisik itu sumber daya bersama di MOBO ya, di motherboard. Ya, CPU dan OS lewat MMU ya, sini memberi ilusi ke setiap proses seolah ia punya memori sendiri yang utuh, ataupun ruang alamat virtual sini. Nah, konsekuensi pentingnya di sana isolasi dan keamanan, ya. Proses A tidak bisa membaca memori proses B. Kemudian proteksi per segmen. Kemudian ada efisiensi, halaman .text yang read only dari program yang sama boleh di-share antar proses. ASLR ataupun alamat virtual tiap RAM bisa diacak. Nah, setiap aplikasi punya segmen stack, heap, data, dan teks sendiri. Nah, ini berarti bahwa setiap aplikasi akan memiliki segmen tumpukan data dan teksnya sendiri. Jadi di sini tumpukan itu yang dimaksud adalah heap dan stack ya, sini. Di mana .text, kode R dan X instruksi program yang sering bersebelahan dengan RO data, string data dan read only. Jadi walaupun kita membicarakan segmen memori yang benar-benar kita lihat adalah layout di ruang alamat virtual proses, jadi di belakang prosesnya. Nah, jadi saat sebuah aplikasi dijalankan, sistem operasi membuat suatu peta halaman, sehingga aplikasi itu seolah punya memori sendiri. Jadi aplikasi itu memiliki ruang sendiri, dan kode di .text tidak bisa ditulis, kemudian data global di data.bss, kemudian objek dinamis di heap yang bisa memperbesar, dan stack untuk pemanggilan fungsi yang bergerak di LIFO. Nah, proses lain punya peta miliknya, alamat yang tampak sama di dua proses bisa menunjuk halaman fisik berbeda. Nah, ini merupakan salah satu dari contoh segmen RAM ya di sini. Kemudian di sini ada input-output device. Nah, di mana untuk input-output device di sini prosesor mengakses input-output device melalui bus interface ya. Di mana bus ini merupakan analoginya itu seperti jalan tol ya, jalan tol data ya. Nah, CPU ini lewat untuk bisa berkomunikasi dengan memori. Kemudian yang berlaku sebagai highway ya, jadi untuk transfer data dan pengamatan. Jadi bus ini membawa data, alamat, jadi kemana data untuk pergi, dan kontrol sinyal valid ataupun interrupt ya. Nah, setiap bus punya kapasitas bit yang berbeda untuk bekerja simultan. Jadi bandwidth bus berbeda-beda. Jadi lebar data bus itu berbeda-beda. Untuk memori lebar busnya itu 64 bit.
Untuk PCIe di sini sekitar memberikan jumlah lajur di sana. Kemudian untuk USB di sini ada kelas kecepatan. Nah, biasanya kelipatan 4 bit dengan sampai 128 bit. Nah, ini untuk contohnya untuk bus paralel ya di sini. Nah, misalkan PCI lama. Nah, ini untuk modern serial PCIe dan USB. Nah, bus juga digunakan untuk mengakses memori dan komponen di luar CPU di sini. Nah, ada memori bus dan input-output bus. Banyak CPU yang sudah modern sekarang itu memorinya on-die ya, dan boot komplek PCI on-die juga. Jadi udah nempel di CPU-nya. Nah, ini beberapa hal pada tingkat kecepatannya dari mulai register di sini paling cepat sampai dengan storage yang paling lambat dari sisi kecepatan penyimpanan datanya di sini. Di sini ada 3 kolom ya, ada komponen, speed dan size sesuai dengan kecepatan dan jenisnya ataupun jenis ukurannya juga. Nah, ini bisa disesuaikan ataupun dibaca ya. Ini untuk kecepatan ataupun level dari kecepatan dari mulai register hingga HDD ya di sini. Dari mulai register sampai dengan HDD. Semakin menuju input output itu kecepatannya semakin lambat. Oke, itu mungkin untuk materinya. Nah, untuk contoh demonstrasinya di sini kita coba akan mengakses dari RAM-nya. Sini saya akan sediakan untuk demonstrasinya. Kita menggunakan WSL kembali seperti pada pertemuan yang lalu. Kita lihat panduannya terlebih dahulu di sini. Nah, kita akan mengakses segmentasi RAM ya. Tadi ada stack heap, kemudian ada .dat.text dan .bss tadi. Nah, kita buka partikel assembly-nya di sini. Nah, kita buka CMD-nya untuk memanggil dari WSL-nya seperti biasa. Nah, di mana kita akan mengakses memori ya di sini. Nah, kita panggil WSL di sini untuk memanggil dari Linux-nya. Nah, ini kita akan panggil beberapa assembly di sini untuk menggunakan bahasa assembly untuk mengakses RAM ya di sini. Nah, kemudian kita lihat direktorinya, kita masuk ke praktikum 1 di sini, kemudian kita masuk ke praktikum assembly di sini. Kita akan melihat akses ke RAM. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah disediakan di sini. Nah, coba kita akan gunakan Stride ya. Kita akan mengakses RAM di sana. Nah, di sini ada file stride.c dan stride.c++. Kemudian kita akan panggil dan kita akan akses pola pengaruh ke RAM-nya. Di sini kita panggil C++ ya, yang sudah saya sesuaikan. Kita compile. Nah, kita panggil dan kita sesuaikan di sini untuk stride-nya. Kemudian kita panggil setelah kita compile stride.
Nah, di sini ada thread 1 0,354 detik, kemudian ada thread 64 0,018 detik, dan thread 4096 sebagai pola akses ke RAM-nya di sini. Dan ada penjelasannya juga nanti di bawah. Di sini berkaitan dengan peta segmen prosesnya. Kemudian kita lihat peta segmen prosesnya pada stack heap .bss dan lain-lain. Nah, ini pada read write, kemudian read execute. Di sini kita lihat stack ini alamatnya lebih tinggi di sini. Nanti kita lihat peta prosesnya dengan addressesnya juga kita lihat pengalamannya. Nah, contoh kita menunjuk alamat setiap segmennya di sini. Ini programnya sudah disediakan. Kita lihat segmentasinya dengan program segmen.c ya di sini. Kita lihat segmentasinya untuk lokal RO datanya di sini. Kita lihat ini untuk segmentasinya. Heap init. Nah, setelah itu kita buka command prompt yang lain. Kita lihat bahwa stack itu lebih tinggi daripada heap di sana. Nah, stack itu tentunya lebih tinggi daripada heap di sini. Kemudian kita masuk pada folder tadi dan kita panggil untuk terminal lainnya itu dengan melihat segmentasinya dari heap, stack, rx, dan rw-nya. Nah, ini setelah kita memanggil di bagian sebelumnya itu bahwa stack itu, nah ini kita tebalkan ya, lebih tinggi daripada heap di sini. Jadi membuktikan bahwa pengalamatan stack itu high address ya, lebih tinggi daripada heap di sini. Nah, jadi penjelasannya di sini output prospect ID map itu yang ditunjukkan di sini heap terlihat di 0x5892 sedangkan stack 0x7ffd dan 0x7ffd itu lebih besar daripada 0x5892 sehingga alamat stack memang lebih tinggi daripada heap ya. Nah, ini membuktikan bahwa untuk demonstrasi ini bahwa stack ini pengalamatannya lebih tinggi di sini. Oke, itu beberapa demonstrasi yang menggambarkan dari akses ke RAM-nya. Kemudian addresses dari RAM itu sendiri, dari mulai ada stack, heap, kemudian ada .database dan .text di sana. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan materinya nanti dirangkum ya. Kemudian demonstrasinya bisa dicoba juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.